Hai teman-teman Drill Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family pasti bareng Pak Tito dan kali ini kita mau bahas soal pola yang kita janjiin kemarin teman-teman. Enggak. Enggak ada perjanjian kayak gitu, enggak. Bohong, enggak ada. Itu belum ketok palu. Nah, ini supaya teman-teman tahu kalau usaha saya belum selesai, belum ketok palu. Jadi tolong dibantu dengan komen yang banyak Pak, tolong Pak gitu. Ya Pak. Oke, saya tetap sudah punya pertanyaan buat kali ini. Oke. Biarpun yang pola belum terjawab. Tapi masih berhubungan sama pola. Oh enggak, kali ini enggak. Kali ini enggak. Oke. Ya maaf, fair Pak, orangnya Pak. Pertanyaannya adalah, masih banyak yang nanya di komen YouTube, komen Instagram. Pak, kalau nih Pak, TF kan pengen ngebiruin lautan forex, pengen bikin trader-trader bisa profit konsisten. Kalau pada akhirnya, nih lautnya udah biru nih, trader-trader udah pada profit konsisten nih, ada masalah baru sebenarnya. Kok masalah baru sih? Masalah baru. Yang bayar siapa kalau yang loss nggak banyak? Hah? Bener begitu pertanyaannya. Nah, ayo lo. Gimana Pak? Ini cuman Bapak yang bisa jawab, nggak ada lagi yang lain. Apaan cuma saya yang bisa jawab? Semua orang juga bisa jawab ini. Tetap seperti biasa. Lebih afdol kalau dari Bapak langsung. Sekarang gini loh, ini gimana saya jawabnya nih? Enggak, tapi ini beneran Pak, sebenarnya yang nanya tuh banyak. Masa sih? Cuman tadi itu kesimpulannya aja, saya simpulin gitu. Banyak. Ini gimana ya? Kebanyakan dapat edukasinya dari siapa? Dari nggak jelas kali. Itu kita nggak tahu Pak. Ya maksudnya itu kan seakan-akan yang mereka tahu konteksnya itu hanya forex yang dunia perbandaran gitu loh. Ya. Maksudnya ketemunya broker-broker yang full market maker, yang full bandar. Ya. Ya kan? Kalau semuanya profit, brokernya bangkrut dong. Gitu kan? Ya. Kalau brokernya bangkrut tuh siapa yang bayar? Nah, ya nggak gitu dong. itu tuh. Ya kan emangnya semua broker yang full market maker? Mm. Kan gitu? Iya. Atau gini, saya punya cara jawab yang lebih menarik. Ya. Gimana tuh? Gimana? Sekarang kita balikin pertanyaannya ke teman-teman semua. Kalian tahu dong yang namanya deposito di bank? Pasti tahu. Ya kan? Pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Deposito di bank sifatnya orang dikasih profit dan itu sifatnya pasti loh. Ya. Bener gak sih? Pasti. Fix itu kan? Terus banknya apa nggak bangkrut? Ayo. Kalau semua orang bunga depositonya dibayarkan, banknya apa nggak bangkrut? Gimana banknya mau ngebayar? Iya. Itu, bener dong? Bener. Oke, pasti teman-teman jawabnya, ya itu kan banknya ngolah lagi transaksinya. Gitu kan? Oke, sekarang saya jawab lagi yang masih berhubungan sama dunia kita. Ya. Semua tahu ada yang namanya hedge fund atau fund manager. Ya. Kelas dunia. Ya. Kan? TF cuma seujung kuku. Iya TF cuma seujung kuku. Iya. Kalau yang namanya hedge fund, transaksinya ini udah wah raksasa lah gitu kan. Udah gedenya minta ampun. Ya dong? Mereka trading dong, namanya juga hedge fund. Iya bener, pasti. Ya kan? Terus profitnya siapa yang bayar? Sebentar. Sebelum sampai di situ nih, mungkin biar clear tuh yang transaksinya gede banget. Mungkin tuh biar lebih jelas kan. Gede itu semana sih sebenarnya. Biar kita tahu yang kecil berapa, Pak. Maksud saya itu gitu loh. Oke. Biar tadi yang seujung kuku tuh ketahuan. Ini saya browsing aja ya, biar afdol sekalian. Saya browsing. Bentar ya. Kita browsing datanya. Nah, ini. Di sini kita bisa lihat dong. Total transaksi harian forex di seluruh dunia 6,6 triliun US dollar. 6,6 T transaksi harian loh ini. Indonesia transaksi hariannya nggak ada 1%-nya dari total transaksi dunia. Itu yang dolar aja mungkin dirupiahin nolnya ada berapa ya? Nol itu nggak kehitung. Iya, bener itu, yang bener itu, Pak. Atau saya ucapin lebih ekstrim, transaksi se-Indonesia nggak ada 0,5%-nya dari transaksi dunia. Tuh. Kalau bicara transaksi per 1 tahun, ini dijelaskan angkanya. 2,4 kuadriliun alias 2.400
triliun. 2.400 triliun. Udah gak usah dibayangin nolnya. Itu transaksinya sebanyak apa? Iya, itu gede banget. Iya kan? Gede banget. Dan yang kita lakukan ini masih dalam skala kecil. Iya. Kita mengedukasi hanya untuk orang Indonesia. Iya. Aplikasi kita hanya untuk Indonesia. Semuanya pakai aplikasi kita, semuanya profit sekalipun. Marketnya nggak gerak. Tapi mungkin mereka anggapannya masih begitu, Pak. Mungkin. Ya makanya ini saya bukain faktanya. Iya. Ya kan? Semuanya pakai aplikasi TF deh nanti ceritanya nih. Udah profit konsisten deh semuanya. Iya. Transaksinya nggak nyampe 0,5% dari seluruh dunia. Jadi nggak akan berimbas apapun. Iya. Sebenarnya. Iya, Ya kan? iya. Kalau ditanya siapa yang bayar? Ya broker yang bayar. Iya, cuman tetap aja mereka tuh "Hah, cukup gitu. Enggak gini, maksudnya dulu kita pernah bahas ya tahun lalu Iya, apa 2 tahun lalu saya lupa. Broker tuh ada yang full market maker, ada yang hybrid. Ya. Ya kan? Dalam artian kalau broker-broker yang hybrid, mereka ada bisnis lain. Gitu kan? Mereka juga akan melakukan hedging. Iya. Benar. Ya dong? Heeh. Saat mereka hedging dan hedgingannya profit, siapa yang bayar? Bank. Kan begitu kan? Iya. Transaksi ini tuh ada alurnya lah semua. Ya. Itu sama aja kayak dibilang hedge fund. Mereka transaksinya kemana? Langsung ke bank. Iya. Dan kalau ditanya, lu sama bank diapain? Iya. Saya balikin ke soal deposito tadi. Iya. Duit kita diapain sama bank? Iya, benar. Ya kan? Benar. Yang intinya yang mau saya sampaikan adalah bagaimana para big banks, bagaimana para big guys mengolah transaksi kita. Itu udah gak usah dipikirin. Itu udah dunianya mereka. Kadang saya mikir ya, Pak. Profit konsisten kapan ya? Ya kan ngarepnya kan bisa segera profit konsisten. Iya. Ya kalau udah sih syukur. Kalau belum, masa ya saya udah mikirin begituan. Iya juga. Ini logika bodohnya saya nih ya, Pak. Kalau saya udah profit, duitnya nggak masuk, baru saya komplain, bener dong. Ini masalahnya ketemu profitnya belum tentu konsisten nih Mas ini. Enggak lah, mungkin udah mikirin jangka panjang lah. Mungkin udah mikirin jangka panjang, wah suatu hari nanti gitu kan, udah lahir nih semua tradernya jago-jago gitu kan. Bagus. Akhirnya semua orang ikutan profit konsisten gitu kan. Udah mengkhawatirkan dari sekarang, thank you. Ya kan? Tapi nggak perlu dikhawatirin sebenarnya. Karena transaksi yang sebenarnya jauh lebih besar lagi. Iya. Oh sebentar, saya punya data yang lebih menarik. Saya punya data yang lebih menarik di artikel yang sama. Kita sama-sama bisa lihat di sini. Ini data kan, data baru nih, 2021 data 2022. Iya. Ya kan? Sebelumnya, zaman bahala kita bilang, zaman tahun jebot. Iya. Yang mendominasi transaksi dunia itu selalu big banks, alias bank-bank besar yang udah raksasa semua kelasnya. Kita tahu udah kelasnya JP Morgan, Deutsche Bank, UBS dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat ada yang namanya XTX Markets. Yang ada bank-banknya nih maksudnya nih. Ada satu lagi namanya Jump Trading. Ya kan? Kalian semua boleh browsing yang namanya XTX Markets dan Jump Trading. XTX Markets perusahaannya based di London, Jump Trading based di Amerika. Keduanya adalah perusahaan trading. Ya kan? Keduanya perusahaan yang benar-benar trader isinya. Bahkan yang mendirikan dua-duanya adalah professional trader. Gitu. Serius cari. XTX Markets ini pendirinya adalah ex-tradernya Deutsche Bank. Ex-tradernya Deutsche Bank. Oke? Ya. Jelas main bisnis mereka adalah trading dong. Trading lah. Transaksi mereka sebesar apa nih bisa dilihat nih? Iya. Ini loh. Itu saya. 7% dari dunia loh. 7% dari yang 2.400. Ini si top 10 nih padahal nih ya. 7 loh. Kita 0,5% aja nggak kena. 7% dari yang 2.400 triliun tadi. Iya. Dan mereka trading. Fine-fine aja. Iya. Aman-aman aja. Agak sulit juga saya kalau gitu. Jadi maksudnya, iya TF ngumpulin trader, kita berusaha nyetak-nyetakin trader, membirukan lautan forex, iya. Kan arah besar kita kemana sih? Arah kita besarnya ke situ. Iya. Karena ini perusahaan baru loh, XTX Markets. Iya. Baru didirikan sejak 2015. Dan tahun 2021 udah nyodok ke atas. Bahkan sejak tahun 2019. Iya. Dia sudah masuk dalam top 10. Bahwa memang ya profesi trader dan bisnis trading memang sebesar itu. Iya.
Saya sebenarnya punya pemikiran gini. Sebenarnya mungkin nggak sih teman-teman tuh masih berpikir kayak gini tuh apa ya penyebabnya ya? Maksudnya kalau dari contoh Bapak tadi misalnya deposito. Mungkin buat sebagian besar teman-teman di luar sana menganggapnya kan ya deposito tuh ya aman. Semua ya citranya baik lah gitu Pak. Iya. Sementara kan ya di forex kita tahu sendiri banyaknya oknum apa segala macam membuat mereka jadi lebih worry gitu Ya, loh, betul. lebih kayak masa iya sih, masa bener sih. Nah balik lagi kalau menurut saya nih ya salahnya oknum-oknum juga ya, maksudnya jadinya ya yang pengen trading dengan bener jadinya ya nggak yakin, nggak percaya diri gitu loh Pak. Dia takut. Ya. Jangan kan begitu. Di awal kita mulai aktif di YouTube deh. Kita mulai tunjukin ini loh transaksi saya pribadi aja berapa. Belum termasuk transaksi perusahaan TF. Ya. Itu orang udah kayak mikirnya, apa iya ya bener ya? Ada orang transaksi sebesar itu ya? Itu. Transaksi kita tadi kan saya bilang seujung kuku, mungkin kotoran kuku. Ini loh transaksinya yang gajah-gajah banget, mungkin gajah, bukan gajah lagi, raksasanya gajah gitu kan. Iya benar. Kita nggak ada apa-apanya, emang itu besar banget aslinya. Iya. Jadi jangan selama ini ya ulahnya oknum sih ya. Ya itu Bikin orang makanya jadi Pak. hidup dalam ketakutan. Dan yang kedua ada, bukan cuma sekedar ulah oknum. Sebenarnya apa? Saya nganggapnya kayak obrolan warung kopi lah. Oh menarik nih, menarik. Obrolan Saya kan warung kopi. nggak ikut obrolan warung kopi para trader ya. Saya belum. Bapak yang udah punya nih. Iya, zaman dulu saya kan ikut ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol sama trader-trader, saling pada ngobrol, saling pada bertukar informasi, bertukar Apa pikiran. sih sebenarnya? Kan mereka akhirnya ngobrol ini kan, kita kalau transaksi jangan terlalu gede, nanti dicurangin. Gitu kan. Oke. Lot kita jangan terlalu besar, nanti dicurangin. Iya. Yang termasuk obrolan-obrolan, jangan pakai stop loss. Karena nanti dikejar stop lossnya sama broker. Gitu. Dalam artian, hal-hal negatif yang mereka alamin, akhirnya mereka tuangkan dalam obrolan warung kopi tadi nih. Iya. Iya, sesempit itulah akhirnya jalan pikiran orang. Oh. Tanpa sengaja terbentuk pola pikir yang sempit bahwa forex nih transaksinya kayak gini ya, mengerikan ya. Gitu kan, bahkan kalau sampai kita semua profit, akhirnya akan dicurangin loh. Akhirnya nggak akan dibayar loh. Iya benar. Dan kalau sampai sekarang yang dilakuin TF, kita bikin sebanyak-banyaknya orang profit, siapa yang bayar? Kan timbul ke situ akhirnya pertanyaannya. Niat awalnya sih sharing ya. Iya. Ujung-ujungnya jadi begitu. Ya saya benar ngalamin masa-masa itu di mana ya ngobrol ceritanya sesama trader. Ya kan, padahal bukan sesama trader beneran. Nah itu Tapi sama-sama suka trading. Kan gitu. beda lagi nih kalau sama-sama suka trading nih. Ya trader wannabe lah masih. Iya. Dan saya dengerin obrolannya ini orang pada tahu gak sih transaksinya segede apa? Sementara saya yang duduk di ruang dealing waktu itu sebagai dealer, nggak ada apa-apanya transaksinya, ngapain saya khawatirin? Dan jatuhnya saya males ngobrol gitu kan. Udah nggak usah lah. Jadi nggak Bapak respon di situ? Enggak. Itu dulu banget kali ya. Tapi kalau dari saya ya mungkin dari penjelasan Bapak yang Bapak coba jelasin dari tadi, ya harusnya buat teman-teman udah clear kali ya. Maksudnya kita jangan berpikirnya, kalau menurut saya jangan berpikir terlalu sempit kali ya Pak ya. Iya, bukan cuma jangan pikiran terlalu sempit, nggak usah kejauhan dulu deh. Bentar. Saya kasih satu kalimat pamungkas sekalian. Apa tuh? Saya kasih satu kalimat pamungkas. TF, fokus nyetak trader. Kita memang ngajarin cara trading yang benar. Perhatikan resiko dan lain-lain. Biasakan gunakan stop loss, metode harus di backtest dan seterusnya. Ya kan? Fokusnya kita ngumpulin trader, setelah itu kita yang siap mendanai kan. Kita yang mendanai loh. Iya kan? Berarti kalian fokus aja dengan karir sebagai trader. Toh itu dana kita nantinya. Benar. Selebihnya nggak usah dipikirin. Selebihnya urusan kita. Ya. Ya kan, benar-benar urusan TF. Kalau TF sampai nggak tahu harus transaksi besar itu kemana, terus gimana kami hidup selama ini? Ya teman-teman pikirin aja coba. Iya itu. Saya mau kasih satu pertanyaan bonus sebenarnya nih Pak. Apa tuh? Buat teman-teman. Bonus nih dalam artian ya sedikit apa ya, kisi-kisi lah. Kita kan aplikasi udah tahun 2020 ya Pak? Ya bisa dibilang mulai 2020 lah, 2020 akhir. 2020 akhir, udah sampai kita anggaplah sampai akhir kemarin 2022. Oke. 2022 ini kan kita mau masuk 2023, menjalani setahun ke depan 2023. Bapak kan pasti saya yakin Bapak mantau dong ini para teman-teman yang ada di aplikasi dong. Iya. Proses belajarnya.
Dari yang Bapak lihat, itu sebenarnya perkembangannya gimana sih Pak? Apakah sebenarnya dari apa yang sudah terjadi di 2 tahun itu, oh ini sebenarnya harapan kita semakin positif, atau gimana? Atau memang mungkin ya ini saya tebak-tebakan dulu, mungkin ada nih sebenarnya kelemahannya di sini yang mungkin bisa kita perbaiki di 2023 supaya ini mimpi kita bareng-bareng bisa tercapai lebih cepat bareng-bareng. Oke, kalau kita bicara dari positif dulu ya, kita bicara progres. Progresnya jelas semakin baik, baik banget. 2022 itu progresnya jauh lebih baik daripada 2021. Pesat. Good news. Progresnya. Ya. Bisa dilihat dari mana sih? Bisa dilihat dari ya yang cash out makin banyak itu aja. Benar. Ya kan yang level elite, yang level master itu makin banyak. Ya. Dari situ tapi kita pede nggak sih? Wah akhirnya ini akan mulai bermunculan nih trader-tradernya. Wah legend. Sangat pede, sangat confident. Pasti. Tapi kendalanya apa sih? Sebentar Pak, perhatikan ya teman-teman. Oke. Penyakit utamanya, penyebab kegagalan utamanya hanya ada satu. Penyakit utama hanya satu. kan? Ya, kalau backtest saya yakin udah banyak yang backtest. Udah menemukan metode, udah mulai ngerti namanya konsisten. Tapi satu penyakit ini masih paling susah. Revenge. Itu masih paling susah. Ya. Dalam artian begitu mulai ngalamin consecutive loss, mereka loss sekali, loss 2 kali, loss 3 kali. Masih di pikirannya maunya buru-buru balikin loss-nya. Masih di pikirannya saya nggak mau kalau harus turun level. Bahkan ada yang lebih parah. Jangan sampai bulan ini saya nggak naik level. Iya kan? Itu kan pemikiran yang konyol menurut saya. Iya. Kalau memang momentumnya nggak ada, kalau memang harus nggak naik level aja. Iya. Kalau emang lagi mengalami namanya bulan loss aja. Toh hanya turun 1 level. Iya. Tapi dengan dipaksakan mengejar nyari-nyari momen akhirnya udah bukan nunggu momen. Iya. Mengejar saya nggak mau, jangan sampai saya nggak naik level. Ini kan revenge sebenarnya kan. Susah tuh. Jadinya loss-nya dalam. Kenapa bisa loss-nya dalam? Ya nyari momen, udah bukan metodenya lagi yang dipakai. Benar. Dan itu selalu penyebab utama. Gitu. Iya. Bahkan apalagi kalau kalian yang udah backtest. Buat apa kalian nge-backtest kalau masih revenge? Iya, maksudnya dari data backtest kalian aja jelas bahwa dalam 1 bulan kalian trading akan berapa kali. Benar. Ada yang namanya losing months, Ya. kan? Ada yang namanya consecutive loss. Ya. Kok begitu consecutive loss? Kalian cari-cari momen. Buat apa backtest? Ayo. Saya suka. Tuh teman-teman bonusnya, diam-diam saya tanyain dapat jawaban. Tapi baik lagi sebenarnya dari progres yang sudah kita laluin bareng-bareng sama teman-teman semua sebenarnya ini ya arahnya semakin positif lah kan. Jauh. General gitu Pak. Jauh. Ya. Gitu ya, benar-benar jauh lah bisa dilihat lah. Udah mulai ada yang kalau yang udah ketemu sama kita, yang dari pas kumpul-kumpul pas acara Q&A sudah mulai bisa ngerem. Ya. Kan lagi loss, oh ya sudah. Ya. Lebih baik saya nggak usah terusin dulu. Anggap tutup buku kalau pembahasan kita di Q&A kan. Ya. Dalam money management kita bilang, ya udah anggap tutup buku. Ya kan? Lanjutin bulan depan. Sudah mulai ada yang nerapin seperti itu. Good. Gitu. Tuh teman-teman. Pertanyaan yang tadi soal kalau profit siapa yang bayar? Udah ya Pak, udah dibahas. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Tadi plus pertanyaan bonus yang udah saya sampaikan, tuh plus minusnya udah disampaikan sama Bapak. Tinggal teman-teman aja change your life. Bye.